Berjumpa lagi dengan Miss. Di sini kita akan membahas mengenai operasi pada matriks. Apa-apa saja itu? Oke, kita bahas. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan antar matriks. Nah, penjumlahan dan pengurangan antar matriks ini ada syaratnya, yaitu kedua matriks yang ingin kita jumlahkan ataupun kurangkan harus berordo sama. Jadi ingat ya, matriksnya harus berordo sama. Berordo sama. Jadi contohnya kalau matriks A berordo 2 kali 3, matriks B pun harus berordo 2 kali 3 baru bisa dijumlahkan. Nah, bagaimana kalau ordonya tidak sama? Contohnya 2 kali 3 dengan 3 kali 2. Itu kan ordonya udah jadi beda, walaupun 2 kali 3 dengan 3 kali 2. Kalau ordonya berbeda, mau dijumlahkan ataupun dikurangkan, itu jadinya jawabannya tidak terdefinisi, karena tidak bisa dikerjakan. Bisa ya? Selanjutnya, matriksnya harus berordo sama dengan menjumlahkan atau mengurangkan elemen matriks yang berposisi sama. Maksudnya adalah kita mau bisa menjumlahkan ataupun mengurangkan si elemennya yang berada di kolom pertama baris pertama dengan juga si kolom pertama baris pertama. Itu maksudnya. Oke? Contohnya ada matriks A, B, C, D. Mau kita jumlahkan dengan matriks E, F, G, H. Oke? Lihat, yang ini matriks pertama ordonya berapa? 2 kali 2. Yang ini 2 kali 2. Sejenis. Berarti bisa kita jumlahkan. Sama dengan kita harus menjumlahkan matriksnya. Oh, ini Miss bikin jumlah atau kurang aja ya. Jumlah atau kurang. Kita bisa selanjutnya. Nah, ingat ya, kita mau menjumlahkan atau mengurangkan harus elemen yang berposisi sama. Berarti si A berposisi sama dengan siapa? Dengan si E. Berarti jadinya si A itu kita pasangkan dengan E. A plus minus E. Terus si C dengan G. C plus minus G. Terus B dengan F. B plus minus F. Selanjutnya D dengan H. D plus minus H. Inilah dia. Bisa ya? Terus yang kedua operasi pada matriks adalah perkalian matriks dengan skalar. Nah, kalau perkalian matriks dengan skalar, ini maksudnya ada matriks, kita kalikan dia dengan suatu skalar. Skalarnya boleh angka, boleh huruf, tergantung apa yang diberikan dari soal. Jadi kalau perkalian matriks dengan skalar, itu dia mengalihkan setiap elemen matriks dengan skalar, atau yang sering disimbolkan dengan K kecil. Ini dia. Contohnya, kita mau mengalihkan si A dengan matriks 3, negatif 4, 2, negatif 1. Ini dia. Katanya kan mengalihkan setiap elemen matriks dengan skalar. Berarti setiap elemennya kita kalikan dengan skalarnya. Di sini skalarnya siapa? Skalarnya adalah si
A. Berarti elemennya itu si 3, negatif 4, 2, negatif 1. Kita kalikan dengan A. Jadinya jawabannya 3A, negatif 4A, 2A, negatif A. Inilah dia. Saya. Terusnya yang ketiga yaitu perkalian dua matriks. Nah, kalau perkalian dua matriks itu syaratnya adalah jumlah kolom pada matriks pertama itu harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Artinya begini. Misalkan ada matriks A. Oke, ada matriks A yang berordo M kali P. Berarti di sini barisnya si M dan kolomnya si P. Mau kita kalikan dengan matriks yang berordo P kali N. Berarti artinya di sini si matriks B ordonya adalah barisnya si P dan kolomnya si N. Nah, lihat ini. Matriks si A kolomnya si P. Matriks si B barisnya si P. PP sama mereka kan? Jadi ingat ini peraturannya ini. Jumlah kolom pada matriks pertama itu harus sama dengan matriks jumlah baris pada matriks kedua. Itulah syarat biar bisa kedua matriks dikalikan. Jadi kalau ini nggak terpenuhi, bagaimana jawabannya? Tidak terdefinisi. Paham ya? Jadinya setelah mereka dikalikan, itu menghasilkan matriks baru yang berordo M kali N. Jadi ingat, yang ini harus sama. Paham ya? Kita ke contoh. Oh, sebelum ke contoh, Miss kasih tahu dulu. Bagaimana cara perkalian dua matriks? Perkalian dua matriks itu adalah dengan cara mengalihkan baris dengan kolomnya. Mengalihkan semua baris dengan semua kolomnya. Ingat itu ya, baris kali kolom. Kita masuk ke contoh. Contohnya kita mau mengalihkan matriks A, B, C, D dengan matriks X, U, V, W. Nah, ini mau kita kalikan. Lihat ordonya dulu. Di sini ordonya 2 kali 2. Di sini juga 2 kali 2. Samakah jumlah kolom di sini dengan jumlah baris di sini? Sama, yaitu 2. Berarti ini pun nanti bakalan menghasilkan matriks berordo 2 kali 2, ya kan? Selanjutnya, baris kali kolom. Ini barisnya. Yang barisnya ini kita kalikan dengan ini. Nah, lihat ini. Ini kan baris pertama dengan kolom pertama. Berarti pun di matriks yang baru ini menempati posisi baris pertama, kolom pertama. Berarti di sini dia. Jadinya A dikali dengan X ditambah B kali V. Ini dia. Bisa ya? Ini kan A dengan B dikalikan dengan ini. Berarti jadinya baris pertama, kolom pertama. Dia pun di hasil yang baru menempati baris pertama, kolom pertama. A dikali dengan X, B kali V, jumlahkan hasilnya. Oke, selanjutnya baris kedua dengan kolom pertama. Berarti posisinya di sini kan, baris kedua dengan kolom pertama. Jadinya si CX tambah DV. Selanjutnya yang di sini apa? Ini posisi baris pertama, kolom kedua. Berarti siapa baris pertama? Baris pertama si AB. Kolom kedua si UW itu ya. Ini UW. Berarti jadinya di sini adalah A kali U tambah B kali W. Terus yang ini adalah baris kedua, kolom kedua. Berarti antara CD dengan UW. Jadinya C kali U tambah D kali W. Inilah dia hasilnya. Paham ya? Inilah dia perkalian antara dua matriks. Nah, bagaimana kalau ada dia perpangkatan matriks? Perpangkatan matriks ya.
perpangkatan matriks. Perpangkatan matriks. Contohnya ada matriks A yang anggotanya adalah si A, B, C, D. Nah, yang ditanyakan itu mencari A kuadrat. Bagaimana caranya? Ya berarti tinggal si A, B, C, D kita kuadratkan. Berarti menjadi A, B, C, D kali A, B, C, D. Berarti kalau udah kayak gini bagaimana? Ya tinggal ikutilah perkalian dua matriks. Paham ya? Gitu juga kalau dia pangkat 3. Itu dia selanjutnya. Oke, jadi coba dulu lihat ini, perkalian dua matriks. Kalau kita mau mengalihkan matriks yang berordo 2 kali 3 dengan matriks yang berordo 3 kali 5, bisa nggak? Bisa, karena apa? Jumlah kolomnya di sini sudah sama dengan jumlah barisnya, ya kan? Sudah sama. Tapi kalau kita change, kita tukar posisinya atau kita gunakan sifat komutatif. Kalau misalnya kita mau bikin matriks B yang berordo 3 kali 5, kita kalikan dengan matriks A yang berordo 2 kali 3. Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Jumlah kolomnya di sini 5, jumlah barisnya di sini 2. Berarti mereka tidak sama. Nah, berarti dari situ kesimpulannya, sifat komutatif tidak berlaku pada perkalian dua matriks. Paham ya? Oke, inilah dia. Nah, setelah kalian memahami operasi pada matriks tadi, sekarang kita akan menerapkannya pada contoh. Contoh yang pertama, transpos dari matriks 4 negatif 1 0 2 1 3 dikurangi dengan matriks 2 1 negatif 6 3 0 negatif 5. Berarti kita diminta untuk mentransposnya dulu baru kita kurangkan. Nah, ingat cara mentranspos matriks, yaitu baris jadi kolom, kolom jadi baris. Oke, kita transpos dulu. Nah, ini 4 negatif 1 0 posisinya kan sebagai kolom. Sekarang kita ubah dia menjadi baris. Jadinya 4 negatif 1 0. Terus 2 1 3 2 1 3 dikurang dengan 2 1 negatif 6 3 0 negatif 5. Sekarang lihat ordonya. Ini matriksnya berordo 3 baris 2 kolom. 3 kali 2 berarti ya. Ini juga matriks yang berordo 3 kali 2. Samakah ordonya? Sama. Karena sama ordonya berarti bisa kita kurangkan. Jadinya ini sama dengan 4 kurang 2 2 2 kurang 1 1 negatif 1 kurang negatif 6. Berarti menjadi negatif 1 tambah 6 ya. Sama dengan 5. Terus 1 kurang 3. Negatif 2. 0 kurang 0. Ya 0. Terus 3 kurang negatif 5. Berarti menjadi 3 tambah 5. Sama dengan 8. Inilah dia jawabannya. Masih gampang contoh yang pertama. Lanjut kita ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, jika A tambah matriks 1001 sama dengan matriks 0220 ditambah B, maka berapakah nilai dari negatif A tambah B? Berarti kita harus mengubah yang bentuk ini tadi menjadi bentuk negatif A tambah B. Oke, kita bikin dulu A. Sorry, salah ya. A tambah 1001 sama dengan 0220 tambah B. Nah, dimintakan negatif A tambah B. Berarti kita mau membuat nilainya si A itu menjadi negatif. A di sini posisinya positif. Kalau pindahkan ke sini, berarti dia jadi negatif. Berarti udah sesuai dengan ini. Si B perlu kita pindah? Nggak usah. Karena apa? Diminta B-nya positif. B di sini kan sudah positif. Berarti hanya A lah yang perlu kita pindah biar dia menjadi negatif. Jadinya si ini tetap di sini, ya kan? Ini menjadi 1001. Terus yang ini kita pindah ke kiri, ya kan? Karena kan diminta nilai negatif A tambah B. Berarti yang di sebelah kanan, pindahkan yang si ini. Matriksnya ini ke kiri. Matriksnya kan tandanya ini positif. Pindah ke kiri berarti menjadi negatif. Negatif
0, 2, 2, 0 sama dengan A pindah ke kanan menjadi negatif A tambah B. Berarti ini hasilnya adalah 1 kurang 0. 1, 0 kurang 2, negatif 2. 0 kurang 2, negatif 2. 1 kurang 0, 1. Sama dengan negatif A tambah B. Atau nilai dari negatif A tambah B itu adalah si 1, negatif 2, negatif 2, 1. Ini dia. Oke, paham ya? Ini dia untuk contoh yang kedua. Ini dia contoh yang ketiga. Diketahui matriks M itu anggotanya adalah si 3, 1, 2, 4 dan matriks N 0, 1, negatif 1, 2. Dan X matriks yang berordo 2 kali 2 yang memenuhi persamaan matriks 2M tambah X sama dengan N. Maka matriks X adalah, berarti dari sini penyelesaiannya kita kan disuruh mencari bentuk dari matriks X. Padahal ada dikasih tahu persamaan matriks yang ini. Berarti kita harus bergerak dari persamaan matriks ini untuk menentukan nilai dari matriks X. Jadinya kita bikin 2M tambah X sama dengan N. Berarti 2M, 2 dikalikan dengan matriks M. Siapa matriks M tadi? 3, 1, 2, 4. 3, 1, 2, 4 tambah X dengan N. Siapa matriks N? 0, 1, negatif 1, 2. 0, 1, negatif 1, 2. Jadinya yang ini 2 dikalikan dengan matriks yang 3, 1, 2, 4. Berarti perkalian skalar. Kali masuk. 2 kali 3, 6. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 4, 8. Tambah X sama dengan 0, 1, negatif 1, 2. Nah, dari sini berarti matriks X sama dengan 0, 1, negatif 1, 2. Ini kita pindahkan menjadi kurang 6, 2, 4, 8. Jadinya matriks X sama dengan 0 kurang 6, negatif 6. 1 kurang 2, negatif 1. Negatif 1 kurang negatif 4, negatif 5. 2 kurang 8, negatif 6. Inilah dia bentuk dari si matriks X. Ini dia contoh yang keempat. Nilai A yang memenuhi persamaan matriks 2, 4, negatif 1, 0 kali matriks 3, 2, negatif 2A kurang 4 sama dengan transpos dari matriks negatif 10, negatif 3, 2, negatif 12, negatif 2 adalah. Oke, berarti kita kalikan dulu matriksnya, baru sama dengan ini, dengan transpos matriksnya nanti, barulah bisa kita cari nilai dari matriks, nilai dari A. Matriksnya itu adalah 2, 4, negatif 1, 0, dikali dengan matriks 3, 2, negatif 2A, negatif 4, itu sama dengan transpos dari yang ini. Nah, transposnya ini berarti apa? Negatif 10, negatif 3, negatif 12, negatif 2. Ini dia transposnya ya. Oke, perkalian matriks, masukkan. Berarti pertama 2 kali 3 tambah 4 kali negatif 2A, ya kan? Terus selanjutnya negatif 1 kali 3 tambah 0 kali negatif 2A. Baru posisi di sini 2 kali 2 tambah 4 kali negatif 4. Terus posisi yang di sini adalah negatif 1 kali 2 tambah 0 kali negatif 4. Nah, ini sama dengan nilai negatif 10, negatif 12, negatif 3, negatif 2. Oke, kita cari. 2 kali 3, 6. 4 kali negatif 2A kurang 8A. Selanjutnya yang ini, negatif 1 kali 3, negatif 3. 0 kali negatif 2A, ya 0. Berarti di sini negatif 3.
3. Terus yang ini, 2 kali 2, 4. Tambah 4 kali negatif 4. 4 kali negatif 4 kan negatif 16. Berarti jadinya ini 4 kurang 16. Berapa? Negatif 12. Terus selanjutnya, ini negatif 2 tambah 0 kali negatif 4, 0. Berarti ini negatif 2. Sama dengan negatif 10, negatif 3, negatif 12, negatif 2. Oke, setelah dapat hasil perkaliannya, kita kan mau mencari nilai A. Berapakah nilai A? Berarti dari sini, mana yang ada A? Di sini ya. Ini kan kesamaan dua matriks. Ini yang ingat yang kemarin kesamaan dua matriks. Berarti 6 kurang 8A ini sama nilainya dengan negatif 10. Nah, kita pasangkanlah mereka di sini. 6 kurang 8A sama dengan negatif 10. Kita mau mencari nilai A. Berarti yang ada A bikin di sebelah kiri. Jadinya negatif 8A sama dengan negatif 10 pindah menjadi kurang 6. Negatif 8A sama dengan negatif 16. Atau dapat nilai A sama dengan negatif 16 bagi negatif 8 sama dengan 2. Inilah dia si nilai A. Paham ya? Oke, contoh yang kelima. Kita mau mengalihkan antara matriks 1 negatif 2 dengan matriks 4 3. Nah, kalau dari tadi contohnya perkalian matriksnya itu kan matriks yang berordo sama. Nah, bagaimana ini kalau ordonya berbeda? Tapi tetap mengikuti syarat yang tadi. Oke? Ini matriksnya berordo berapa? Berordo 1 kali 2 ya kan? Berordo 1 kali 2. Nah, kalau yang ini berordo berapa? 2 kali 1. Sama kan nilainya? Sama, berarti bisa kita kalikan. Berarti dia nanti hasil matriksnya adalah matriks berordo 1 kali 1. Berarti hanya memiliki satu baris dan satu kolom. Caranya bagaimana? Sama aja kayak perkalian matriks yang tadi. Oke. Sama dengan, berarti jadinya adalah 1 dikali dengan 4 ditambah negatif 2 dikali dengan 3 sama dengan 1 kali 4, 4. Negatif 2 kali 3, negatif 6. 4 kurang 6 sama dengan negatif 2. Inilah dia maksudnya matriks yang berordo 1 kali 1. Hasilnya hanya negatif 2. Paham ya? Oke, selesai pembahasan kita mengenai operasi pada matriks. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan langsung sama Miss atau boleh melalui kolom komentar. Terima kasih.